Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Nurjana dari Ekonomi Syariah semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang akad istisna. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke pemateri, yaitu definisi dari akad istisna. Akad istisna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua belah pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati pula oleh kedua belah pihak. Jadi istisna itu adalah sebuah akad penjualan antara al-mustasni atau yang sering kita sebut pembeli dengan asani atau produsen, yang dimana produsen ini bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad istisna, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan al-masnu, barang pesanan, sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya sesuai dengan harga yang disepakati. Adapun pengertian dari istisna ini secara istilah adalah permintaan atau pesanan dari pihak pemesan tentang sesuatu yang khusus dan dikerjakan dengan cara yang khusus pula. Jadi dalam kontrak istisna, pembuat barang dalam kontrak istisna, pembuat barang itu menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembayaran atas jual beli tersebut dengan akad istisna itu dilakukan dan dilaksanakan di muka atau dengan cara diangsur atau ditangguhkan sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi pembayaran transaksi ini bisa di muka atau dengan dicicil atau ditangguhkan gitu. Yang selanjutnya, mekanisme pembayaran istisna itu harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset istisna diserahkan oleh bank syariah kepada pembeli akhir, yaitu kita sering sebut nasabah. Yang kedua, pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. Jadi pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran sesuai dengan proses pembuatan aset istisnanya. Yang ketiga yaitu pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah aset istisna diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir atau nasabah. Tuh. Jadi tadi ada 2 mekanisme pembayarannya. Jadi akad istisna itu adalah sebuah akad yang menyerupai akad salam. Tuh, karena bentuk menjual barangnya yang belum ada atau ma'dum, dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja ada beberapa yang menjadi pembeda antara salam dengan istisna, yaitu yang pertama, dalam istisna harga atau alat pembayaran tidak harus dibayar di muka seperti pada akad salam. Yang kedua, tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan pada saat penyerahan. Jadi pemesan barang tersebut itu tidak menentukan dia harus selesainya kapan atau dalam jangka waktu berapa hari, itu tidak ditentukan. Yang terakhir, barang yang dibuat tidak harus ada di pasar. Jadi terserah pemesan dia mau membuat apa, atau mau yang sudah ada di pasar atau belum, itu terserah kedua pihak tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum istisna. Tentunya seperti akad-akad yang lain, pasti ada dasar hukum
yang menjadi sebuah acuan atau panutan dalam sebuah akad tersebut. Nah, sama halnya dengan akad istisna ini, sebagian ulama fikih kontemporer itu berpendapat bahwa akad istisna adalah sah atas dasar kias dan aturan umum syariah, karena memang jual beli biasa dan jual beli si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Jadi seperti kebanyakan jual belinya, di mana si penjual menyediakan barang yang akan dijual, kemudian pembeli akan membeli barang yang telah disediakan oleh penjual tersebut. Yang pertama di sini ada dasar hukum istisna menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, akad istisna ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang firman-Nya sebagai berikut. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Jadi maksud ayat ini dan yang lainnya, para ulama juga sudah menyatakan bahwa hukum asal setiap perdagangan itu adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam sebuah dalil yang sahih dan kuat, seperti misalkan haram jual beli mabuk-mabukan, kemudian haram menjual sesuatu yang belum jelas diketahui kehalalannya, seperti itu. Jadi dalam kontrak istisna, pembuat barang itu menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembayaran atas jual beli tersebut dengan akad istisna itu dilakukan dan dilaksanakan di muka atau dengan cara diangsur atau ditangguhkan sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi pembayaran transaksi ini bisa di muka atau dengan dicicil atau ditangguhkan gitu. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum istisna. Tentunya adalah seperti akad-akad yang lain, pasti ada dasar hukum yang menjadi sebuah acuan atau panutan dalam sebuah akad tersebut. Nah, sama halnya dengan akad istisna ini, sebagian ulama fikih kontemporer itu berpendapat bahwa akad istisna adalah sah atas dasar kias dan aturan umum syariah, karena memang jual beli biasa dan jual beli si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Jadi seperti kebanyakan jual belinya, di mana si penjual menyediakan barang yang akan dijual, kemudian pembeli akan membeli barang yang telah disediakan oleh penjual tersebut. Yang pertama di sini ada dasar hukum istisna menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, akad istisna ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang firman-Nya sebagai berikut. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Jadi maksud ayat ini dan yang lainnya, para ulama juga sudah menyatakan bahwa hukum asal setiap perdagangan itu adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam sebuah dalil yang sahih dan kuat, seperti misalkan haram jual beli mabuk-mabukan, kemudian haram menjual sesuatu yang belum jelas diketahui kehalalannya, seperti itu. Yang selanjutnya ada menurut sunnah. Ini ada sebuah riwayat dari Anas. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum istisna menurut as-sunnah. Ini ada sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad SAW hendak menuliskan surat kepada Raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa Raja-Raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia buatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilap putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Jadi menurut sebuah hadis yang sudah saya tadi ceritakan, jadi transaksi atau akad istisna ini sudah ada pada zaman Rasul dan sahabat-sahabatnya.
Ya. Jadi dari perbuatan yang dilakukan oleh Nabi di atas itu dapat kita jadikan bukti nyata bahwa akad istisna adalah sebuah akad yang diperbolehkan. Yang selanjutnya ada ijma ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de facto telah bersepakat merajut konsensus atau ijma bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. Dan ada tambahan, menurut kaidah fikih, para ulama di sepanjang masa dan di setiap mazhab fikih yang ada di tengah-tengah umat Islam telah menggariskan kaidah dalam segala hal seni ibadah, yaitu hukum asal dalam segala hal adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Selanjutnya ada menurut fatwa Dewan Syariah Nasional tentang jual beli istisna ini ada empat, yaitu yang pertama pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua ada objek akad, yang ketiga ada ijab qabul, dan yang keempat ada logika. Selanjutnya kita masuk ke rukun dan syarat istisna. Sama halnya dengan akad-akad yang lainnya seperti akad mudharabah, musyarakah dan sebagainya. Dalam akad istisna ini juga tentunya ada syarat dan rukun yang harus dipenuhinya. Nah, pelaksanaan akad istisna ini harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini. Yang pertama ada muslam atau pembeli. Yang kedua ada muslam ilaih atau penjual. Yang ketiga ada modal atau uang. Yang keempat ada muslam fih. Yang kelima ada syigat atau ucapan atau ijab qabul. Kemudian untuk syarat istisna, di samping segenap rukun yang harus dipenuhi, istisna juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Yang pertama di sini ada modal transaksi, itu harus ada. Kemudian ada modalnya harus diketahui. Terus penerimaan pembayarannya salam. Namun pada mazhab Syafi'i memperbolehkan penyerahan segera ya. Nah, di sini yang pertama itu boleh menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang. Yang keduanya tempat penyerahannya harus jelas. Yang ketiga penggantian muslam fih dengan barang lain. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu waktunya itu harus ditentukan, kemudian tempat penyerahan di mana-mananya itu juga harus ditentukan. Mungkin ini berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya gitu. Yang selanjutnya kita masuk ke skema akad. Nah, di sini ada sebuah skema istisna bila produsen itu di pihak bank. Nah, di sini yang pertama itu nasabah atau konsumen itu selaku penjual ya, bank di sini. Nah, dalam pemesanan barang telah dijelaskan spesifikasinya, bentuknya ataupun macamnya itu sudah dijelaskan, sehingga bank akan menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah tersebut. Jadi yang pertama itu nasabah memesan barang kepada bank tersebut. Yang kedua, setelah penerimaan pesanan nasabah, maka pihak bank akan segera memesan barang tersebut kepada pembuat atau produsen. Nah, kemudian produsen akan membuat barang sesuai pesanan bank. Misalkan nasabah ini memesan sebuah kursi plastik yang unik kepada pihak bank, kemudian pihak bank itu mencarikan pembuat kursi yang ahli dalam bidang perkursian tersebut untuk dibuatkan pesanannya itu sesuai dengan nasabah tersebut. Yang ketiga, setelah produknya sudah jadi, kemudian bank menjual barang kepada pembeli atau pemesan yang awal tadi.
dengan harga sesuai dengan kesepakatan tentunya. Yang terakhir, setelah barang selesai dibuat, maka akan diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah pihak bank gitu. Jadi setelah ada konfirmasi barang tersebut sudah selesai dari pihak pembuat kepada bank tersebut, maka akan diserahkan oleh produsen itu kepada nasabah yang menjadi perintah pihak bank. Seperti itu ya. Itu skema dari istisna itu jika produsennya berada di pihak bank. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi akad istisna itu merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua belah pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh penjualnya oleh kedua pihak tersebut. Mekanisme pembayaran istisna itu harus disepakati dalam akad dan terdapat 3 cara. Yang pertama pembayaran di muka, yang kedua pembayaran dilakukan pada penyerahan pada saat barang diserahkan, dan yang ketiga yaitu pembayaran ditangguhkan. Adapun dasar-dasar hukum istisna itu ada 5, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma, yang keempat kaidah fikih, dan yang kelima Fatwa Dewan Syariah Nasional. Mungkin cukup sekian. Dari anak